kuliah umum dengan tamu kita hari ini adalah Ibu Dr. Ayu Larasati Esos MIKOM. Selamat pagi Ibu Ayu, selamat datang di Koputar. Mudah-mudahan ketemuannya nanti bisa offline, nggak online doang aja gitu ya. Ini mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir, tapi bisa membuka pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bu. Hari ini kita akan mendengarkan kuliah dari Dr. Ayu Larasati, Ibu Ayu Dr. Larasati, berkaitan dengan topiknya time management dan setting your goals ya. Sebelum kita dengerin materi Ibu Ayu Larasati, Ibu Dr. Ayu Larasati ini saya perkenalkan adalah dosen di Universitas Indonesia Esa Unggul dari Fakultas Ilmu Komunikasi, lalu menjabat sebagai Head of Bureau of Institutional and University. Selain itu, Ibu Ayu juga mengajar di beberapa universitas di Jakarta. Dan yang menarik mungkin dari CV-nya ini, Ibu Ayu ini menguasai berbagai bahasa. Ini bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Jerman katanya. Ini kalau istilahnya tuh Ibu Ayu ini polyglot, menguasai lebih dari 2 bahasa. Jadi kita mendapat kehormatan dari Ibu Dr. Ayu Larasati, dan aturan main di kuliah umum ini adalah nanti Ibu Dr. Ayu Larasati akan memberikan materi selama 30 menit. Lalu para peserta yang ingin bertanya boleh menulis di kolom chat. Nanti setelah Ibu Dr. Ayu Larasati selesai menjelaskan materinya, time management dan setting your goals, nanti dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang dimuat di kolom chat, atau bisa saya minta mahasiswanya langsung interaktif untuk bertanya dengan Ibu Dr. Ayu Larasati. Jadi itu aturan mainnya. Marilah kita mulai perkuliahan umum ini, dan mari kita silakan simak penjelasan materi dari Ibu Dr. Ayu Larasati dengan topik time management dan setting your goals. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Dodi sama kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat teman-teman semua dari Universitas Tarumanegara, jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi tentunya. Senang sekali bisa ada di sini, bisa bersilaturahmi, juga bisa berbagi share ilmu, informasi, wawasan tentunya yang saya miliki kepada teman-teman semua jurusan Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Ibu Dekan Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, Ibu Dr. Riris Tuisa, MSI, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Sinta Paramita, serta Bapak Ibu dosen tentunya yang saya hormati dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada saya diberikan kesempatan untuk pagi hari ini memberikan kuliah umum dengan tema time management and success and setting your goals. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi mengenai CV saya. Ya, CV saya tadi Pak Dodi telah sampaikan bahwa saat ini saya sebagai dosen ilmu komunikasi dari Universitas Esa Unggul, dan saat ini juga saya sebagai Kepala Biro Kerjasama di Universitas Esa Unggul. Saya baru bergabung di Esa Unggul itu baru tahun lalu, namun sebelumnya saya berkarir di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Direktorat Konsuler di pelayanan publiknya selama 11 tahun. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya berkarir bekerja di Kemenlu tentunya, yaitu yang dapat saya ambil dalam suatu tema yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu time management and setting your goals. Kenapa saya punya
sampai time management karena pada saat saya dikelilingi dengan orang-orang yang hebat, dikelilingi dengan orang-orang yang disiplin akan waktunya, dikelilingi dengan orang-orang yang punya semangat tinggi untuk belajar dan juga punya semangat tinggi untuk maju. Jadi itu yang membuat saya memiliki time management waktu yang harus saya perbaiki pada saat itu. Awal asal mulanya saya bekerja di Kemenlu, saya magang di Kementerian Luar Negeri di 6 direktorat. Pada saat saya magang, saya dikelilingi dengan diplomat-diplomat yang punya intelektualitas yang tinggi, integritas yang tinggi tentunya, dan juga punya semangat belajar yang tinggi. Maka dari itu, pada saat saya magang, saya tidak hanya magang, tetapi saya juga terbawa untuk semangat bagaimana memanage waktu, dan juga saya punya semangat untuk bagaimana saya setiap hari harus lebih maju, saya harus menambah ilmu, dan juga saya harus memperbaiki intelektualitas saya, spiritual saya, itu yang benar-benar saya perbaiki untuk manajemen waktu saya. Selain itu juga teman-teman di sini semua tentunya ingin saya berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman yang saya dapatkan, yaitu lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali internalisasi mindset kita ke depannya seperti apa. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang rajin belajar, orang-orang yang punya semangat besar, orang-orang yang punya mimpi besar, kita akan terbawa untuk menjadi orang yang kita akan terbawa untuk menjadi orang tersebut. Sama seperti dalam halnya agama Islam kan, mungkin ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan menjadi soleh. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang cerdas, kita akan menjadi cerdas. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang malas, kita akan menjadi orang yang malas. Seperti itu. Jadi bicara mengenai time management, tentunya saya mulai mengatur waktu saya. S1 saya lulus itu 2012. Pada saat S1 saya punya time log, saya mencatat S1 2012 saya sudah lulus. Pada saat saya belum S2 sudah mencatat 2014 saya lulus S2 saya. Kemudian 2019 saya lulus S3 saya, dan alhamdulillah dengan saya punya time management pada saat saya strategi pertama yaitu time log, saya bisa terwujud. Dan insya Allah itu juga dengan tentunya tidak hanya dengan mencatat saja, tetapi diperlukan preparationnya seperti apa, planningnya seperti apa. Ya, Mbak. Ya. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith. Keraguan-keraguan adalah musuh utama dari sebuah kesuksesan. Jadi, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu, hilangkan mulai sekarang keraguan-keraguan. Oh, saya nggak mungkin sukses. Saya nggak mungkin menjadi orang yang hebat. Ya, keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Selalu berpikir optimis dan positif. Lakukan tindakan yang Anda dalam pikirkan dan apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri. Quote menurut Franklin Roosevelt, di mana salah satu kunci sukses ketika Anda sudah mengatur time management Anda, yaitu Anda harus berpikir optimis. Saya optimis, saya sukses, saya maju, saya hebat nantinya. Saya dapat membanggakan kedua orang tua saya dapat membantu orang-orang di sekitar saya, dan juga positif. Dengan Anda punya internalisasi mindset yang optimis dan positif, tentunya Anda setiap hari, dari hari ini, besok, Anda akan melakukan hal-hal yang positif. Next. Ya, sebelum kita masuk ke dalam time management, secara teoritis kita akan saksikan dulu video time management. Suaranya nggak keluar ya?
Suaranya nggak keluar. Iya. Hi, this is Don Howe, and the topic for this golden nugget is managing your time. And I'd like to illustrate this by sharing a well-known story. Once upon a time, a professor was teaching a class about time management, and the professor set a 1-gallon glass jar on the table and filled it up with pretty good-sized rocks. He then said to the students, "Is the jar full?" They replied, "Yes, it's full." And then he pulled out a bag of pebbles and he poured them into the jar. As he did, he shook the jar so that the pebbles sifted down through the holes between the rocks. Eventually, the pebbles reached the top of the jar, and once again, he looked at the class and said, "Is the jar full?" The students cautiously answered, "Yes." And then he pulled out a bag of sand and he did the same thing, pouring and shaking until the sand reached the top of the jar. This time, when he looked at the students and said, "Is the jar full?" they said, "No." He smiled. He pulled out a pitcher of water. He poured it into the jar until the water reached the top of the jar. And then he looked at the students and he said, "What was the point of this illustration?" And one young man jumped up and said, "I know. No matter how full your schedule is, if you try hard enough, you can always fit some more things into it." The professor shook his head and replied, "That's not the point I was trying to illustrate. The point I was trying to illustrate is that if you don't put the big rocks in first, you'll never get them all in. If you fill your jar first with pebbles or sand or water, then there won't be any room for the rocks. If you allow the small things to take up all of your time, then you won't be able to accomplish the bigger things. Figure out what your highest priorities are and do your best to work first on those things that move you towards your goals. Once your goal-related activities are scheduled, then you can fill the rest of your schedule with all those other activities that are less important but still need to be done." Of course, you know this already, but the illustration of the rocks in the jar is a good reminder to schedule your highest priorities first. I imagine that you do this because that's what winners do, and you are a winner, and given enough time, you will win. Yes, you are a winner. Thank you for listening to this Golden Nugget by Don Video Howe. tadi To learn more kita about bisa, Don's free mengambil poinnya dari teman-teman semua dari apa yang dilakukan ketika kita sudah mulai menata waktu kita dengan time management yang baik. Tentunya kita mulai mengatur waktu dari Senin hari hingga hari dalam satu hari, kira-kira hal apa saja, hal positif untuk kemajuan kita ke depan, apa saja yang dilakukan, di mana dari kita bangun tidur, kemudian kita olahraga, kemudian kita membaca buku, kemudian kita bekerja, kemudian kita beribadah, dan juga kemudian kita tidur. Dan itu harus bisa kita memanajemen waktu dengan baik. Saya ingin sharing, pernah waktu saya sedang mengambil studi S2 saya bertanya kepada salah satu profesor, "Prof, saya butuh," pada saat itu saya masih sekolah, baru masuk S2 semester awal. Saya tanya kepada salah satu profesor, "Prof, saya ingin menjadi seorang profesor seperti profesor. Kira-kira apa kunci sukses profesor?"
Profesor itu punya 2 kunci sukses disampaikan ke kelas pada saat itu. Yang pertama, saya punya doa pada saat saya membaca buku. Menurut profesor, itu menyampaikan kepada mahasiswanya yang di kelas. Yang pertama adalah ketika saya akan membaca buku, saya punya doa. Ya Allah, ya Tuhan, angkatlah derajat saya melalui buku ini. Karena dengan saya membaca buku, dengan saya belajar, saya akan menambah wawasan saya, pengetahuan saya, dan secara langsung itu akan mengangkat derajat saya. Karena saya menjadi puasa akan ilmu saya yang saya miliki ketika saya banyak membaca buku. Kemudian yang kedua, apa Prof? Ya, untuk menjadi seorang profesor itu diperlukan kedisiplinan. Yang pertama adalah saya punya target dalam 1 minggu saya harus bisa menghabiskan 1 buku. Dalam 1 bulan saya harus menghabiskan 4 buku. Wah, hebat sekali ya Prof. Jadi memang ya itu dia, untuk mencapai goals, untuk mencapai kemenangan ya memang diperlukan time management, diperlukan belajar yang sangat keras, kemudian berdoa yang sangat keras, ikhtiar yang sangat keras, dan tentunya keyakinan yang sangat kuat, yaitu optimis dalam menata hidup dan selalu positif depannya. Ya, next. Mbak Dini. Ya, sulit mengatur waktu dan mengendalikan waktu dalam mengorganisir sumber daya. Di sini salah satu hal yang menyebabkan orang belum bisa memanajemen waktu adalah sulit mengatur waktu. Bagaimana cara sulit mengatur waktunya? Kalian harus terapkan disiplin diri, dan kalian harus punya fokusnya nanti apa, goalsnya nanti apa. Ya, sulit mengatur waktu, mengendalikan waktu untuk mengorganisir sumber daya, dan mulailah dengan strategi time lock, yaitu mencatat. Dengan mencatat, kalian akan tahu bahwa apa yang akan dilakukan hari ini, apa yang belum dilakukan kemarin bisa kita lakukan hari ini, apa yang dilakukan besok bisa kita persiapkan hari ini. Seperti itu. Jumlah waktu 168 jam per minggu, 42 jam untuk pekerjaan berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam jumlah waktu 24 jam satu hari, tentunya apalagi di masa pandemi COVID-19 ini jangan terlalu banyak, menurut saya mager ya. Oke, memang banyak tugas, banyak kuliah secara online dari pagi hingga malam, tapi kalian juga harus bisa memanage, dimana kalian juga harus tidur dengan cukup agar imun kalian baik, tidak terkena virus. Kemudian juga kalian juga harus berolahraga, karena harus makan makanan yang sehat, seperti itu. Ya, jadi dalam 168 jam per minggu itu kira-kira dalam 1 minggu apa yang kalian dapatkan, apa goalsnya, apa kemajuannya, seperti itu, untuk mendapatkan suatu goals nantinya ke depan. Kemudian mengatur waktu dapat melakukan segala hal secara sistematis. Waktu dapat dimanfaatkan selektif mungkin. Ya, dengan mengatur waktu, teman-teman di sini akan dengan mengatur waktu berarti kalian sudah dapat mendisiplinkan diri kalian, punya komitmen bagaimana ketika kalian punya goals, preparation saya apa. Itu akan sangat penting sekali dalam mengatur waktu dari sekarang. Ya. Next. Seperti disampaikan di PPT ini, saya juga ada rekomendasi buku, yaitu bukunya Deeport-nya Cal Newport, dan juga 168-nya Hours Laura van der Kam juga, itu jadi referensi buku. Dan juga Organize Mind-nya Daniel J. Levine juga itu bisa menjadi rekomendasi buku. Ya, prinsip sediakan waktu untuk perencanaan dan menetapkan prioritas. Nah, ketika Anda sudah punya goals, punya time management, apa planningnya, preparationnya apa. Seperti mungkin saya bisa mengatur waktu saya pada saat saya dulu di Kementerian Luar Negeri. Saya bekerja Senin sampai hari Jumat. Saya bekerja fokus di Kementerian Luar Negeri. Kemudian after saya bekerja, saya mengajar di 4 universitas pada saat itu, di Universitas Bung Karno,
Universitas Mustopo, Universitas Esa Unggul, dan juga di Universitas Satya Negara Indonesia. Pada saat di kantor, saya harus fokus bagaimana kebetulan tugas tupoksi saya pada saat itu menangani warga negara asing yang bermasalah di Indonesia. Bagaimana banyaknya setiap hari permohonan-permohonan dari kedutaan untuk menanyakan soal warga negaranya, kemudian permohonan-permohonan dari kantor imigrasi untuk saya bisa memberikan not verbal kepada kedutaan untuk melaporkan WNA-nya. Itu saya harus fokus dari pagi hingga sore. After office saya harus fokus. Di hari Senin saya mengajar bahasa Mandarin di Mustopo Beragama, di Selasa saya mengajar bahasa Mandarin juga, di hari Rabu saya fokus dengan mengajar etika dan profesi. Kemudian di hari Kamis saya mengajar fokus social graces. Tadinya saya akan membahas sini, tapi kita akan fokus dengan time management dulu di sini. Kemudian di hari Jumat juga saya fokus dengan kerjaan saya. Kemudian saya fokus dengan mengajar saya. Kemudian saya fokus juga malamnya saya ada kuliah. Pada saat itu saya sedang mengambil S3, dan Sabtu saya fokus dengan kuliah. Jadi saya benar-benar mengatur time management waktu saya. Saya bekerja di Kemenlu, saya after office saya mengajar, kemudian saya kuliah S3 saya. Dengan mata kuliah juga beban tugas yang mungkin banyak juga pada saat itu mengambil studi doktor. Dan dalam 1 minggu itu, bagaimana saya harus mencapai goal saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya di kantor, untuk menyelesaikan perkuliahan yang telah dilakukan dari 5 mata kuliah yang saya ajar dari 5 fakultas, dan di akhir weekend saya harus bisa menyelesaikan tugas saya dan juga banyak presentasi yang harus saya lakukan pada saat studi dokter itu. Ya, prinsip menyelesaikan tugas berprioritas yang tinggi sesegera mungkin. Ya, teman-teman dari sekarang tentunya dalam memiliki disiplin manajemen waktu, kalian sudah harus memprioritaskan apa yang lebih penting. Seperti dalam satu waktu, kalian punya 3 pilihan. Yang pertama adalah kalian mengerjakan tugas, bisa sambil membaca buku. Yang kedua, kalian main Instagram. Yang ketiga, kalian foto-foto. Kira-kira yang mana yang lebih diprioritaskan? Apakah membaca buku, apakah berfoto-foto, apakah main Instagram? Ya, tuntaskan tugas sebelum memulai tugas yang lain. Satu hal, orang yang punya time management itu tidak akan menunda-nunda satu hal pekerjaan, satu hal tugas. Seperti itu. Ya, jadi ketika Anda punya time management, Anda tidak akan mungkin suka menunda-nunda waktu, karena memang saya orangnya tidak suka untuk menunda-nunda pekerjaan atau juga menunda-nunda suatu hal tugas. Ketika saya punya tugas, dalam 1 minggu saya punya tugas kuliah S3 saya, tugas kantor saya, bikin not verbal, nota diplomatik, kemudian tugas saya untuk bikin mengajar dalam 1 minggu, ya saya harus segera selesaikan secepat mungkin. Prioritaskan kembali tugas yang tersisa berdasarkan informasi baru yang terkait. Jadi time lock juga penting sekali ya, karena dengan Anda punya time lock, kalian akan bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. 3 kategori prioritas waktu, yaitu jangan dikerjakan nanti, kerjakan sekarang. Seperti tadi ada 3, ada membaca buku dan mengerjakan tugas, itu harus dikerjakan sekarang. Main Instagram itu kira-kira bisa dikerjakan nanti, jangan dikerjakan foto-foto, sebaiknya nanti aja dulu dikerjakan ya. Oke, next. Bisa next, Mbak Dini, next. Ya, kategori prioritas waktu jangan dikerjakan nanti, dan dikerjakan sekarang. Ini adalah faktor-faktor yang menyita. Jika Anda suka menunda, itu akan membuat diri Anda menunda. Tidak hanya menunda waktu, tidak hanya menunda pekerjaan, tidak hanya menunda tugas, kalian juga menunda kesuksesan teman-teman semua. Perencanaan yang kurang baik
harus punya perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, ya, perencanaan untuk mencapai goals-nya itu apa. Dikatakan perencanaannya kurang baik. Saya punya cita-cita untuk menjadi presenter yang terkenal misalkan. Tapi kalian tidak ada exercise tiap harinya, kalian tidak membaca buku kira-kira menjadi presenter yang hebat seperti apa, kemudian tidak sering melihat YouTube orang-orang hebat menjadi presenter seperti apa. Perencanaannya kurang baik kan? Gagal menetapkan tujuan dan sasaran. Ya, gagal menetapkan tujuan dan sasaran berarti Anda tidak fokus dengan apa goals Anda. Tidak mampu mendelegasikan. Nah, yang dikatakan tidak mampu mendelegasikan, pada saat Anda sudah punya time management, Senin sampai hari Minggu, saya selesai membaca buku, satu buku, sudah catat tuh, sudah di timelock semua, tapi tidak dilakukan, itu tidak mampu mendelegasikan. Tidak mampu mengatakan tidak. Nah, pada saat Anda sedang belajar, baca buku, tiba-tiba teman mengajak jalan. Ayo kita nongkrong, kita coffee di mana? Kalian tidak bisa, lebih baik kita hangout dulu daripada terus-terusan belajar ya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kalian sudah belajar, teman mengajak apapun itu, hangout nanti dulu, tunda dulu. Tidak, saya tidak bisa sedang belajar, saya harus fokus. Terlalu banyak krisis. Dikatakan terlalu banyak krisis, setiap orang punya masalah masing-masing tentunya. Setiap orang punya permasalahan masing-masing, dan bagaimana cara kita harus bisa pesimis, harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan juga dibarengi dengan ikhtiar dan doa yang besar tentunya, bahwa kita dapat bisa melewati masalah ini. Terburu-buru dan ragu-ragu. Hal yang terburu-buru dengan ragu-ragu itu adalah orang yang tidak punya time management. Kebijakan pintu terbuka. Next. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktu. Gunakan waktu Anda ketika sehat untuk berbuat baik, untuk belajar, untuk beribadah. Jadi jangan buang-buang waktu kalian. Next. Setting your goals. Ya. Bagaimana mengatur Anda dari sekarang? Anda sudah punya time management. Berarti orang yang punya time management itu adalah orang yang punya goals. Saya cita-citanya menjadi seorang menteri. Berarti saya dari sekarang, saya harus punya pendidikan yang bagus, saya harus banyak berpuasa, saya harus banyak berdoa, saya harus banyak berbuat baik, sehingga cita-cita saya bisa terwujud. Next. The future depends on what we do in the present. Menurut Muhammad Gandhi, cara untuk mewujudkan sebuah impian yang Anda miliki adalah dengan mulai dari sekarang. Jadi jangan khawatir, walaupun kalian sudah semester akhir, misalkan atau sedang skripsinya masih menunda, kalian tidak punya impian, jangan khawatir. Mulailah dari sekarang, perubahan yang lebih baik, optimis dalam menata hidup, optimis kalian akan maju, optimis kalian akan bisa membahagiakan orang tua teman-teman semua, optimis akan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, optimis bahwa saya akan sukses. Mulailah dari mana Anda berada, dan berusahalah menjadi yang terbaik dengan melakukan apapun yang Anda bisa lakukan sekarang. Jadi semangat teman-teman ya. Oke, next. Ya, Monday motivation, kemarin Monday. The best preparation for tomorrow is doing the best today. Persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Apakah sudah melakukan yang terbaik hari ini? Ya, kenapa saya mengambil di situ ada John Robert Powers. Kebetulan saya lulusan dari John Robert Powers di tahun 2013. Memang sekolah John Robert Powers itu banyak mengajarkan saya bagaimana saya harus punya goals, bagaimana saya harus memperbaiki diri saya yang masih kurang dari personality saya, kemudian cara saya bersosial graces, kemudian saya juga belajar time management di sana.
saya belajar setting your goals, saya belajar visual voice, banyak hal yang saya dapatkan di sana. Bagaimana saya harus mulai untuk memperbaiki diri saya menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi lebih optimis dalam mencapai cita-cita saya. Anda tidak harus menjadi hebat dulu untuk memulainya. Namun, Anda perlu memulainya untuk menjadi hebat dan sukses karena sikap optimisme yang dibangun sejak awal. Pada saat saya di Kementerian Luar Negeri, sekeliling saya orang-orang hebat, membentuk saya menjadi orang yang harus punya mimpi besar, harus punya dream tentunya, harus punya motivasi untuk menjadi hebat. Nah, jadi kita sudah punya internalisasi mindset bahwa saya tidak harus menjadi hebat dulu dari sekarang, tapi saya akan memulai dari sekarang dengan saya punya time management dengan untuk mencapai goal saya, dan saya akan mengatur setting your goal saya untuk menjadi sukses, hebat, bermanfaat untuk banyak orang, serta membanggakan kedua orang tua saya dan juga keluarga. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di sesi pertanyaan